Lonjakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran, kasus corona anak termasuk balita di Indonesia terpantau tinggi. Pemerintah mengungkapkan 12,6% anak Indonesia positif COVID-19. Data ini diperoleh dari situs resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal ini berarti sekitar 1 dari 8 kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi merupakan anak-anak. Dari jumlah tersebut, 2,9% terjadi pada anak-anak usia 0 sampai 5 tahun. Sedangkan 9,7% menimpa anak-anak usia 6 hingga 18 tahun. Itu artinya dari 2 juta kasus COVID-19 di Indonesia, saat ini ada sekitar 250.000 anak terpapar virus corona. Orang tua harus memastikan pengawasan terhadap anaknya yang rentan terpapar virus corona. Selain itu, kebutuhan nutrisi anak harus tercukupi selama pandemi. Tim Liputan, Berita 1. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia terjadi sepekan terakhir. Hal itu memicu kenaikan angka positif pada anak. Saat anak terpapar virus corona, ada beberapa panduan saat isolasi mandiri di rumah. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui telekonferensi dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jakarta, Profesor Dr. Rini Sekartidi, dan juga Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, Alexander Kaginting. Selamat siang, Prof. Rini dan Pak Alexander. Selamat siang. Oke, ini kalau kita bicara mengenai anak yang terpapar COVID-19, apakah secara khusus ada treatment yang berbeda untuk penanganannya, khususnya kepada anak-anak ini? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Prof. Rini. Ya, terima kasih Cika. Ya. Jadi kalau dilihat dari kasus yang ada, tadi pagi saya koordinasi dengan sejawat saya yang bertugas di Wisma Atlet, ada dokter spesialis anak. Memang anak cukup banyak yang terpapar, tapi memang gejalanya sebagian besar ringan, ya. Dalam arti kata dia gejalanya ringan seperti ada yang hanya pilek sedikit atau sama sekali tidak ada gejala. Dan untuk anak memang yang paling dipentingkan adalah bahwa dia harus ada pengasuhnya, ya, terutama balita di bawah 5 tahun itu harus ada yang mengasuh, ya. Jadi harus ada yang mengasuh sehingga ada yang memperhatikan baik asupan nutrisinya, tidurnya, ya, bagaimana dia harus membersihkan tubuhnya, bagaimana kalau dia batuk atau pilek itu harus ada yang mengurusnya. Jadi harus ada pengasuh. Kemudian di rumah kita harus sediakan juga peralatan untuk memonitor, ya, atau mengevaluasi kondisinya. Pertama adalah termometer, ya. Okay. Kalau bisa menyediakan oximeter, ya, yang sekarang lagi banyak dicari tadi. Itu salah satu untuk menilai asupan oksigen. Kemudian kalau yang mengasuh ini kondisinya tidak terpapar, berarti dia kan harus menggunakan peralatan, ya, untuk menghindari paparan, ya. Dan jangan lupa penggunaan masker pada anak yang sakit, walaupun isoman di rumah juga diperlukan, ya. Dan kalau memerlukan, mungkin orang tua harus konsultasi dulu kondisi anaknya. Kita bisa melakukan telemedicine kan kepada dokter yang di rumah sakit untuk melihat kondisi ataukah ada pengobatan yang perlu diberikan pada anak, ya. Termasuk juga di rumah anak harus tetap menjaga kebersihan, ya. Cuci tangan itu harus kita ingatkan terus-menerus, ya. Itu yang harus dilakukan kalau dia melakukan isoman di rumah. Oke, untuk gejalanya untuk usia dewasa dengan anak apakah berbeda, Prof? Untuk khususnya anak yang di bawah usia 6 tahun tadi, Prof, bagaimana? Kalau gejala sih sebenarnya karena ini infeksi virus, kan, sebenarnya sebagian besar sama. Jadi ya? Gejalanya demam, batuk pilek, ya. Cuman anak 5-6 tahun bisa mengeluh, ya, sakit tenggorokan atau napasnya nggak enak, itu bisa mengeluh. Tapi biasanya yang umum ada, atau anak juga bisa mengeluh sakit tulang, ya, atau nyeri-nyeri sendi. Nah, itu bisa dia keluhkan juga. Tapi kalau anak 3 tahun biasanya dia rewel, ya. Nah, kemudian dia udah nggak mau main, ya, anaknya diam saja, lesu. Nah, itu harus kita cek segera apakah suhunya ada peningkatan atau tidak. Oke, kewaspadaannya harus ditingkatkan, ya, Prof, intinya ketika... Ya, jadi kita anggap aja gejala-gejala yang flu itu kita harus pastikan dia terpapar COVID atau tidak. Kita cek di rumah menggunakan
perawatan yang tadi ada, yang harus ada di rumah. Oke, baik. Saya mau ke Pak Alexander. Pak Alexander, ini cukup tinggi persentasenya anak yang terpapar COVID-19. Anda melihat apa penyebab utamanya? Apa memang kita yang sudah mulai renggang kemarin aturannya, atau ada hal-hal tertentu yang menyebabkan ini anak rentan terkena COVID, atau memang adanya varian baru Delta ini? Ya, terima kasih sudah bisa kita bahas anak pada saat ini, karena seolah-olah masalah anak sering tertinggal, padahal anak tersebut bagian dari keluarga. Jadi kalau kita lihat dari kenaikan kasus selama 2 minggu terakhir, itu kasus yang positif itu mencapai puncaknya beberapa hari lalu 15, kemudian 18.000, dan kemudian masuk 21.000 per 26 Juni. Jadi kasus positif itu memang didominasi oleh orang besar, dewasa, dan kemudian juga kita lihat bahwa yang meninggal itu juga jumlahnya cukup besar, dan dalam hal ini terjadi peningkatan. Jadi oleh karena itu, kalau kita bandingkan juga beberapa bulan yang lalu, kita mendengar bahwa banyak klaster perkantoran, tetapi sekarang bergerak untuk masuk ke klaster keluarga. Sehingga akibatnya di klaster keluarga itu kalau tidak dipandu dengan baik, ini juga akan mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus di tingkat anak. Jadi lonjakan kasus tingkat anak itu tidak terlepas juga dari penularan dari kelompok dewasa. Sehingga ada baiknya memang di dalam panduan isolasi mandiri itu harus bisa menyentuh bagaimana si anak supaya terlindung dari bahaya infeksi dari orang dewasa yang ada dalam rumah, di mana yang dewasa itu mobilitasnya cukup tinggi. Apalagi kalau misalnya tidak menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Bahkan di dalam beberapa waktu yang lalu oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Pulungan, mengatakan bahwa setiap pekan ada 2 anak meninggal. Jadi artinya kasus kematian juga ada di anak, tidak hanya kesakitan saja, walaupun memang gejala-gejalanya ringan. Kalau kita lihat di dashboard di kasus COVID-19 pada anak di Kementerian Kesehatan, itu dilaporkan yang positif pada usia 0 sampai 2 tahun itu ada sampai 30 ribuan sepanjang kita menjalani pandemi. Dan kemudian di kelompok 3 sampai 6 tahun juga sekitar 35 ribuan, dan kemudian ini di 7 sampai 12 tahun juga di atas hampir 70 ribu, dan kemudian ini di usia 13-15 agak turun sedikit, dan kemudian di 16-18 ada lebih kurang 63 ribu. Jadi artinya pada anak yang 0 sampai 2 dan 3 sampai 6 itu banyak terpapar mungkin oleh keluarganya sendiri, di dalam rumah tangganya sendiri, dan kemudian yang 13 sampai 15, 16 sampai 18 di samping dapat paparan di dalam keluarga juga bisa dapat dari luar. Kenapa? Karena semakin besar anak tersebut, mobilitasnya semakin tinggi. Oleh karena itu dalam rangka pencegahan anak ini, memang yang paling penting adalah bagaimana bisa menerapkan protokol kesehatan di keluarga dan juga khususnya di anak-anak. Salah satu yang menjadi concern kita adalah pemakaian masker. Pemakaian masker itu kita lihat bahwa masker yang tersedia itu adalah masker dewasa. Kalau misalnya usia 13-15, 16-18 mungkin masih bisa pakai. Tetapi kalau usia 3 sampai 6 ataupun 6 sampai 10, ini juga yang harus kita pertimbangkan, pemakaian masker yang memang benar-benar bisa melindungi anak tersebut dari bahaya tertularnya dari virus. Masker yang seperti sehingga apa, memang banyak Alexander, yang khusus bisa melindungi anak dengan kategori tadi? Ya, seperti model surgical mask juga tidak masalah sebenarnya, sepanjang itu lebar dan luasnya, panjang kali lebarnya itu tidak menutupi seluruh wajahnya. Karena bagaimanapun juga penggunaan masker itu jangan sampai terjadi kelonggaran di kanan kiri. Prinsipnya dia harus bisa menutupi, melindungi dari bahaya penularan. Kalau dia menggunakan masker dewasa, itu talinya sampai ke telinga itu sudah kepanjangan. Kalau misalnya untuk anak 3 sampai 6 ataupun 6 sampai 10. Tetapi kalau itu misalnya anak 13-15 mungkin hampir bisa menyesuaikan. Tapi untuk yang lebih kecil, ini yang harus kita perhatikan. Karena belum semua tersedia di masyarakat.
Oke, ini yang penting diketahui ya, karena ya sebaiknya memang kalau tidak apa-apa jangan keluar rumah, tapi kalaupun darurat harus memakai masker yang tepat juga. Pak Alexander dan juga Prof. Rini, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama. Ada beberapa gejala COVID pada anak, diantaranya sakit tenggorokan, sesak nafas, diare, mual, dan hilangnya nafsu makan. Sementara berdasarkan data kasus COVID pada anak di Indonesia, 2,9% terjadi pada anak usia 0 hingga 5 tahun, sedangkan 9,7% menimpa anak-anak usia 6 hingga 18 tahun. Itu artinya dari 2 juta kasus COVID-19 di Indonesia, saat ini ada sekitar 250.000 anak terpapar virus corona. Dan berikut kita simak datanya. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Prof. Rini. Prof. Rini, betul atau tidak salah satu upaya pencegahannya juga adalah dengan asupan nutrisi pada anak yang harus sesuai dan juga baik, begitu. Nah, ini kalaupun memang iya, apa yang harus diperhatikan dalam nutrisi yang asupan untuk anak ini? Ya, kalau bicara mengenai pencegahan berarti asupan nutrisinya dengan gizi seimbang ya, atau sekarang istilahnya isi piringku. Jadi proporsi karbohidrat, protein, vitamin, mineral itu secukupnya sesuai dengan usia. Dan yang penting sekarang makannya harus tepat waktu. Jadi makan pokok itu kan 3 kali sehari, jangan lupa diberikan snack. Snack ini biasanya boleh diberikan juga susu. Ya, jadi makannya kan anak sekarang ada di rumah, sekarang lagi pada liburan kan. Nah, biasanya kalau liburan itu pola hidupnya tuh jadi nggak beraturan ya. Nah, itu yang harus tetap diperhatikan oleh orang tua, harus tetap memberikan makan pagi, makan siang, makan sore atau malam, dan diantaranya diberikan snack ya. Kemudian aktivitas fisik dilakukan juga di rumah. Jangan lupa memberikan support secara psikologis ya, bahwa nggak apa-apa kita sama-sama di rumah bisa bermain bersama, jangan sedih ya, karena mereka pasti ya boring ya, bosen, itu alamiah lah anak-anak di dalam rumah sudah hampir berbulan-bulan ya. Jadi ajak mereka bermain di mana sekitar rumah, di teras itu boleh-boleh saja, dan adakan kegiatan yang interaksi ya antara orang tua atau teman atau saudara kandungnya ya. Jadi makanan secukupnya saja, tidak boleh berlebihan, jangan juga karena di rumah saja nanti angka obesitas kita meningkat ya, itu yang harus diperhatikan juga. Bicara jangan berlebihan, ini kan pasti secara psikis juga mungkin orang tua ada yang panik begitu Prof. Saking tidak mau terpaparnya akhirnya berlebihan, seperti misalnya ada suplemen, multivitamin. Ada tidak beberapa hal tersebut yang justru jangan berlebihan begitu? Ya, sebenarnya multivitamin itu boleh diberikan, dan kata kuncinya secukupnya. Karena vitamin kalau diberikan berlebihan akan dikeluarkan juga oleh tubuh melalui air seni, ya. Jadi pemberian vitamin C kan sekarang yang diajukan vitamin C, vitamin D, dan zinc ya. Itu sesuai dengan dosis anak. Itu misalnya ada yang untuk bayi itu cuma 1 hari 1 tetes, cukup. Nggak usah ditambah-tambah karena memang sudah cukup ya. Jadi itu maksudnya tidak berlebihan, jangan semuanya didouble untuk protektif ya. Karena kalau vitamin itu kalau kebanyakan juga dikeluarkan melalui air seni. Oke, baik. Saya mau ke Pak Alexander. Tadi saya sempat ingin melanjutkan tadi statement dari Pak Alexander yang mengatakan bahwa
apa namanya, isolasi mandiri ketika salah treatmentnya itu juga justru bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini apakah memang orang tua, ada beberapa, saya tidak katakan semua, yang belum teredukasi dengan baik. Nah, kalau begitu artinya anak ketika isolasi mandiri dengan kondisi seperti saat ini juga resikonya cukup tinggi, Pak Alexander. Ya, jadi sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka penanggulangan COVID ini kan kita harus mengimplementasikan PPKM skala mikro yang berbasis di desa dan di kelurahan. Dan tentu sasarannya adalah rumah tangga. Jadi rumah tangga itu harus diidentifikasi, harus dilakukan kontak tracing, dan harus dilakukan pemeriksaan apakah dia termasuk yang terpapar, apakah bergejala, atau juga mereka sudah terkonfirmasi. Sehingga dengan demikian ada zona isolasi. Dan zona isolasi ini juga mempengaruhi anak. Karena misalnya dalam satu RT, lebih dari 5 rumah tangga, maka itu termasuk zonasi merah. Kalau zonasi merah, maka itu akan ada micro lockdown. Sampai nanti dia menjadi hijau. Tentu di dalam waktu dia micro lockdown itu, berarti si anak juga ada di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga oleh karena itu memang rumah tangga ini harus memang memahami apa yang dimaksud dengan isolasi mandiri. Tentu panduan-panduan ini yang harus kita lihat. Karena kalau di dalam rumah itu si ayah dan si ibu atau misalnya positif, belum tentu anaknya juga sakit ataupun anggota rumah tangga yang lain. Tapi harus ada pemisahan-pemisahan. Contohnya misalnya, kapan kita seharusnya isolasi mandiri? Kalau kita terpapar, kalau kita terkonfirmasi, kita baru datang dari zonasi merah. Terus kalau kita isolasi mandiri, di rumah bagaimana? Kalau memadai rumah, maka tidurnya terpisah. Oleh karena itu jangan disatukan, misalnya si ibu positif, reaktif, kemudian PCR-nya positif, kemudian CT value-nya 20, dia tidur bersama anaknya. Kemudian juga harus memperhatikan sirkulasi kamar, sirkulasi udara. Dan yang lebih penting lagi bahwa pun satu rumah dia harus memakai masker. Dan kalau memakai masker, kena 4 jam, 6 jam harus ganti masker, maskernya juga nggak boleh diletakkan di sembarang tempat. Jadi masker yang tidak digunakan lagi harus dalam tempat sampah yang sudah ditetapkan. Dan masker itu tidak boleh disentuh sama anak, tidak boleh disentuh sama yang lain, kan anak-anak tidak mengerti. Sehingga masker yang sudah dipakai tidak boleh disentuh sama yang lain. Sehingga oleh karena itu pengaturan masker juga harus diatur baiknya. Demikian juga misalnya toilet, kamar mandi, ini juga harus diatur karena banyak yang penularan itu tidak hanya semata-mata oleh karena melalui saluran nafas, sering juga terjadi oleh karena droplet, oleh karena tangan kita sentuhan ke droplet, kemudian kita memegang hidung, memegang mulut, akhirnya masuk. Oleh karena itu toilet juga dan kemudian tempat makan juga ini memang harus benar-benar jangan sampai terkontaminasi. Dan kemudian juga mereka yang panduan isolasi mandiri di dalam satu rumah jangan diupayakan makan bersama. Memang sebagai family makan bersama itu adalah hal yang baik. Tetapi dalam kondisi isolasi mandiri maka orang yang terpositif tersebut harus makan sendiri. Kenapa? Kalau dia makan, nggak mungkin dia pakai masker. Berarti dia harus buka masker. Dan kemudian, dikala dia batuk, dikala dia bersin, maka akan keluarlah virus melalui droplet yang ada. Sehingga makan bersama itu berpotensi untuk terjadinya penularan. Jadi penularan di meja makan atau penularan kalau makan bersama. Kemudian juga di dalam rumah tangga yang isolasi mandiri harus juga melakukan rutin desinfektan. Jadi misalnya pintu masuk, pintu utama, itu pegangannya harus selalu dibersihkan. Karena kalau semua anti megang, maka akan terjadi tertular. Oleh karena itu juga, di dalam rumah itu juga harus ada memantau. Jadi harus bisa membedakan mana dalam keadaan tidak demam atau tidak demam. Dan kecil bisa kita tahu suhunya meningkat, batuknya meningkat, pernapasannya naik, itu gejala-gejala respirasi yang bisa kita lihat. Jadi panduan isolasi mandiri ini harus bisa kita lihat secara komprehensif, tidak hanya untuk melakukan pemisahan kepada yang sakit dan tidak sakit, tapi juga pengenalan gejala. Minimal pengenalan gejala, si ibu, si ayah harus tahu. Dan kemudian dia harus tahu anak-anaknya bermain dengan siapa dan siapa yang berkunjung ke tempatnya. Itu salah satu mungkin yang harus kita giatkan, panduan isolasi mandiri, sehingga ini bisa kita lakukan
pengendalian sehingga mereka tidak jatuh kepada sakit sedang dan berat. Pak Alex, katakanlah dalam satu rumah tadi di isolasi mandiri seluruhnya positif misalnya, dan ada anak di sana. Apakah standar tinggi seperti itu juga yang diterapkan? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa saat ini memang ada virus corona. Tapi virus corona itu juga kita harus lihat dia ini bagaimana. Kalau seseorang datang misalnya dari luar, misalnya dia datang pembantu rumah tangga, datang dari Kudus, misalnya bekerja di rumah, tanpa ada karantina, tanpa ada proses pemeriksaan langsung bekerja. Kita sudah curiga bahwa di Kudus ada varian baru. Jadi kendati pun sama-sama COVID, kalau variannya berbeda, justru akan memberikan karakteristik berbeda. Sehingga itu makanya bagi mereka yang sudah sakit tetap memakai masker untuk mencegah supaya tidak ada cross infection. Dan kemudian juga khususnya juga kita harus mengenali kalau di rumah itu ada comorbid. Dan semua ini kalau misalnya tidak kita kelola dengan baik, yang menjadi korban itu anak-anak. Betul. Apakah ibunya atau omnya atau siapapun yang ada di rumah, semua itu yang menjadi korban anak-anak. Satu, anak-anak menjadi terlantar. Kedua, anak-anak bisa menjadi sakit. Walaupun memang case fatality rate anak-anak kecil, tetapi paling tidak dia sudah terlantar di dalam pengelolaan kehidupannya dan juga dalam tumbuh kembangnya. Dan kemudian virus ini banyak menyerang saluran napas, khususnya di jaringan paru, yang mengakibatkan juga terjadi fibrosis. Ada yang fibrosisnya reversible, ada yang irreversible. Ini berakibat status nafasnya berkurang. Jadi kalau nanti dilakukan pemeriksaan spirometri, sering terjadi penurunan kapasitas dan penurunan volume paru-paru. Oleh karena itu, bagi mereka yang menderita COVID ini, kita harus pertahankan jangan sampai terjadi sequel, jangan sampai terjadi kerusakan di jaringan paru-paru. Ini juga salah satu yang harus kita lihat supaya anak-anak kita ke depan paru-parunya tetap baik. Baik, Pak Alexander dan juga Prof Rini, kita masih akan melanjutkan diskusi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita tiba di segmen akhir. Mungkin di konklusi dari kedua narasumber, saya mau ke Prof Rini dulu. Tadi kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Alexander, ini sangat mendetail begitu ya ketika ingin memperlakukan isolasi mandiri yang standar untuk ada anak di situ. Nah, Prof Rini menilai apakah isolasi mandiri masih menjadi jalan terbaik ketika ada anak terpapar COVID-19 atau dalam situasi tertentu mungkin ada opsi lain? Catatan Anda, Prof? Ya, kalau isolasi mandiri dengan gejala yang minimal atau yang tidak ada gejala, tapi konfirmasi positif itu masih dianjurkan karena saat ini kan perawatan kesehatan di rumah sakit itu tidak menjadi pilihan ya karena terlalu penuh ya. Dan tadi saya setuju dengan Pak Alexander bahwa harus ada yang monitor. Jadi kalau ada tanda-tanda tadi gejala yang ke arah curiga ke arah berat ya, makin demam, sering batuk atau malah sampai sesak nafas, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi orang tua juga harus tidak boleh takut kalau khawatir dengan adanya hari ke hari gejalanya semakin berat, harus segera dibawa. Dan tadi panduan isolasi mandiri di rumah memang harus benar-benar dijalankan ya. Penggunaan masker, kemudian pemisahan kalau memungkinkan. Kalau misalnya serumah positif, mungkin kamar mandi satu masih tidak masalah ya, tetapi pakai masker di rumah itu sebaiknya dianjurkan. Dan tadi untuk makan, memang kalau bisa dan memungkinkan dalam rumah itu makan sendiri-sendiri ya, tidak boleh bersama-sama dalam satu meja ya. Dan jangan lupa tadi support psikologis pada anak. Ada beberapa anak yang merasa sedih ya, kok dia kena gitu, padahal dia di rumah. Nah mungkin itu yang harus disupport oleh orang tuanya bahwa harus sembuh supaya harus senang juga, gembira juga supaya imun tubuhnya meningkat. Oke, Prof. Terakhir mungkin dari Pak Alexander, sepanjang pengalaman Anda atau pengamatan Anda, apa yang perlu ditingkatkan? Artinya ketika dalam saat ini PPKM skala mikro, mana pihak-pihak yang semestinya lebih terlibat aktif agar menumbuhkan kesadaran di tiap-tiap lingkungan atau tiap keluarga agar mereka lebih mawas diri begitu terhadap penanganan tadi? Ya, jadi artinya bahwa penularan ini hanya bisa diberhentikan kalau masyarakat itu bisa melaksanakan 3M.
Jadi ayahnya, ibunya melaksanakan 3M. Yap. Dan kemudian ini harus menjadi perilaku kehidupan sehari-hari. Dia harus sadar bahwa kasus ini semakin tinggi dan kemudian kasus aktif juga banyak, sehingga dia harus tetap menyelenggarakan protokol kesehatan. Bahwa melindungi dirinya adalah melindungi istrinya, melindungi anaknya. Itu nomor satu dulu. Sehingga kita harus taat terhadap protokol kesehatan. Karena virus ini mengancam jiwa dan juga memberikan kesakitan. Oleh karena itu, kepada keluarga-keluarga yang sudah positif, jangan menyembunyikan hasil laboratoriumnya. Tetap berkoordinasi dengan tim kontak tracing yang ada di kelurahan, di desa. Lapor kepada Bapak RT. Jangan setelah sesak baru dilapor. Jadi semakin dini, semakin baik. Kita tidak perlu malu kalau positif, karena kita dalam situasi pandemi. Siapa saja bisa positif. Betul. Jadi jangan disembunyikan, dan kemudian berlakukan isolasi mandiri kalau gejalanya ringan. Tapi kalau gejalanya memburuk, segera lapor sama Bapak RT atau Bapak RW atau pos kelurahan, nanti akan diantar. Nanti akan dibimbing, dituntun ke isolasi mandiri yang tersentralisasi ataupun ke rumah sakit rujukan yang sudah disiapkan. Pemerintah pasti melindungi dan menyehatkan warganya. Yang penting taati protokol kesehatan. Dan ini bisa kita tanggulangi dengan iman, dengan aman, dan dengan imun. Baik, sepakat Pak Alexander dan juga Prof. Rini, kita harapkan bahwa kesadaran akan makin meningkat, sinergitas di antara lini saat PPKM Mikro pun bisa terbangun dengan baik. Terima kasih Prof. Rini dan juga Pak Alexander, salam sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih Prof. Sama-sama Pak Alexander.